Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adaman nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima fid darin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah ayat 124. Inna fi khalqis samawati wal ard. 164. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ma fihima, dan semua yang ada pada keduanya langit dan bumi, minal ajaibi, daripada keajaiban, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, bertukarnya malam dan siang, bizahabi wal maji'i, dengan pergi dan datang. Sebentar lagi siangnya akan pergi, nanti datang malam. Belum selesai menikmati malam, malam sudah pergi, datang lagi siang. Wa ziyadati wan nuqsani, bertambah dan berkurang. Kalau di tempat kita sulit kita jumpai, sulit kita bedakan bertambahnya siang dan malam. Kalau di negara-negara orang itu kadang-kala malam itu hanya 2 jam, siang 20 jam. Itu paling asik tinggal negara itu ketika Ramadan. Ada juga yang siangnya sebentar, malam panjang. Baru sholat subuh dan zuhur, keluar sebentar dah asar, dan maghrib bisa tidur, Masya Allah, sampai pagi. Lama aja pagi datang. Tenang sama saya. Saya juga belum. Itu di tempat yang orang seperti itu, itu jelas sekali bertambahnya siang dan malam, nampak sekali keajaiban Allah. Tempat kita standar 12 siang, 12 malam, kadang 13 siang, 13 malam, tidak sampai 14. Subuh jam berapa? Jam 5. Maghrib ya paling perbedaan setengah jam saja. Lebih siang setengah jam, kurang malam setengah jam, nggak terasa. Wal fulki, dan kapal, sufun, perahu-perahu, allati tajri fil bahar, yang berlayar di lautan.
berlayar di lautan. Wala tarsibu, dan dia tidak tenggelam. Mukiratan, bisa membawa beban berat. Enggak tenggelam ke dasar laut, bisa terapung, bisa bawa beban berat. Merah Bangkahuni, sekian buah dia bawa mobil truk dengan bebannya sekian manusia, terampung dia di air. Itu adalah kekuasaan Allah. Bima yanfa'un nasa, dengan sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Minat tijarat, dari perdagangan-perdagangan, ekspor impor, barang-barang dalam negeri ke luar negeri, dari luar negeri ke dalam negeri, dari satu pulau ke pulau, dengan tujuan bisnis perdagangan. Walhamli, dan membawa, artinya membawa itu transportasi. Kita bisa berpindah dari tempat ke tempat dengan kapal. Wa ma anzalallah, dan apa saja yang Allah turunkan, minas sama'i, dari langit, min ma'in, dari air, artinya matarin, hujan. Dengan perantaran hujan tersebut, fa'ahya, maka menghidupkan ia Allah dengannya hujan akan arda, akan bumi. Maksudnya bin nabati, dengan tumbuh-tumbuhan. Ba'da mautiha, setelah matinya bumi, artinya yabasiha, keringnya bumi. Setelah bumi itu kering kerontang, tidak menumbuhkan apapun, Allah turunkan hujan sehari 2 hari, setiap 2 hari, setiap 3 hari. Akhirnya bumi itu subur dan menumbuhkan tanam-tanamannya. Wabassa, bassa mananya farraqa, Allah cerai-beraikan, Allah pisahkan. Wa nasyara, dan Allah sebarkan. Bihi, dengannya air hujan. Fiha, padanya bumi, min kulli dabbatin, dari setiap hewan melata. Kenapa Allah sebarluaskan binatang dengan perantaran air hujan? Apa hubungannya itu, air hujan dan binatang? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka hewan, yang nuna, mereka berkembang biak, bil khasbil kainian, dengan kesuburan yang ada darinya air hujan. Kesuburan yang ada dari karenanya air hujan. Itu maknanya Allah sebarluaskan hewan dengan perantaran air hujan. Jadi Allah sebarkan di sebuah tempat, tumbuhlah tanam-tanaman. Tanam-tanaman itu hanya sekedar bentuk semak belukar. Ya, paling ada di situ ular, kalajengking. Kemudian di tempat yang lain Allah tumbuhkan hutan liar. Ada situ harimau. Kemudian di hutannya beda-beda, beda lagi penghuninya. Gak mungkin di hutan yang di sana ada makanan gajah,
maka yang ada gajah. Nggak mungkin gajah di hutan yang nggak ada makanannya di situ. Jadi Allah sebarkan berbagai jenis tanaman di muka bumi yang akan menarik sang pemakannya ke situ. Nah, tersebarlah di mana-mana. Burung es ada di sini? Nah, nggak ada. Harimau Sumatera ada di kutub utara? Nggak mungkin. Gajah di mana yang terbanyak? Di Thailand. Kenapa nggak di Padang? Nggak ada tanamannya di sini. Nggak ada hutannya di sini. Nah, itu hubungan antara air hujan dengan bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah, dan berbolak-baliknya angin, taqlibiha, bolak-baliknya angin, junuban wa shimalan, selatan dan utara, harratan wa baridatan, angin panas dan angin dingin, wassahabi, dan awan, maksudnya ghaimi, mendung, musakhari, yang ditundukkan, artinya mudallali, yang ditundukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasiru, berjalan ia awan, ila haitsu sya'allah, kemana saja diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bainas sama'i wal ard, awan itu ada di antara langit dan bumi. Bila ilaqatin, tanpa ada gantungan. Allah letakkan awan antara langit dan bumi, tidak ada tempat sangkutannya, tidak ada tempat menggantungnya. La ayatin, itu semua sungguh menjadi tanda-tanda, dalatin, menjadi tanda-tanda atas keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang berakal. Apa maksudnya kaum yang berakal? Ya tadabbaruna, mereka yang memikirkan, mereka yang merenungi atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan melakukan safar, perjalanan ke tempat naik perahu, naik kapal ke kapu-kapu, itu Allah yang tunjukkan. Menyangkut di urat-urat kayu itu, mana nasib itu? Luar buaya misalnya, ada buaya ini? Tanah air asin mana ada buaya? Buaya itu dari tawar. Apalagi yang menyeberangi dari Pulau Tanjung Pinang ke Pulau Tanjung Batu, itulah kapal kayu. Lama kali jalannya, lambat, tut. Sebelahnya hutan bakau, nongol buaya situ. Kapal-kapal kayu ini makan. Semuanya Allah tundukkan. Awan, kalau pakai gantungan nyangkut pesawat kecelakaan, adam air, kenapa nyangkut di gantungan awan? Tapi Allah nggak bikin gantungan awan. Awan itu kemana Allah perintahkan dia pergi. Sirami tanaman pulan. Ketika dilihat satu oleh salah seorang,
Hujan hanya turun di kebunnya saja. Kebunnya saja, tempat lain nggak ada. Allah berkuasa. Sekiranya amalan antum itu sampai ke arah, kita nggak perlu beli air. 2 jam hujan setiap waktu, hanya di sekitar pondok saja. Isi bak penuh, berhenti hujan. Jadi habis air bak, berpenuh hujan lagi, berhenti hujan. Itu sa'ah, kalau Allah mau. Kalau Allah nggak mau, aku jadi wali. Kalau Allah mau. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia may yattakhidhu min dunillah, ada orang-orang yang mengambil dari selain Allah. Sudah begitu Allah lihatkan kekuasaannya, begitu Allah lihatkan keagungannya, masih ada di antara manusia orang-orang yang mengambil dari selain Allah, ay ghairihi. Duni itu artinya ghairihi, selainnya Allah. Andada artinya asnaman, patung-patung. Yuhibbunahum, mereka mencintai akannya patung-patung. Apa maksud mencintai? Bitta'zimi, dengan mengagungkan. Wal khudu'i, dan merendahkan diri. Santun di depan patung. Gak berani berteriak-teriak ke patung. Kahubbillah, seperti mencintai Allah. Artinya kahubbihim lahu, seperti mencintainya mereka baginya Allah. Berarti orang musyrik, kalau dia mencintai Allah juga mencintai patung. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang beriman, mereka itu sangat-sangat cinta kepada Allah. Sangat-sangat cinta kepada Allah. Min hubbihim lil andadi, melebihi dari cinta mereka orang kafir, melebihi dari cinta mereka orang musyrik, lil andad, sebagai patung-patung. Jadi orang beriman cintanya kepada Allah tidak seperti cintanya penyembah berhala pada berhalanya. Kenapa? Li'annahum la ya'diluna anhu bihalim ma. Karena sesungguhnya mereka orang beriman tidaklah mereka berpaling dari Allah dengan keadaan apapun. Mereka tidak akan berpaling dari Allah dengan keadaan apapun. Keadaan senang, keadaan susah, keadaan sempit. Malah dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, mereka lebih dekat pada Allah. Ketika dihinakan dan direndahkan, mereka lebih dekat kepada Allah. Wal kuffaru ya'diluna fis siddati ilallah. Sedangkan orang-orang kafir, mereka berpaling di dalam kesulitan kepada Allah. Nah, orang kafir yang masukkan di sini adalah musyrik. Ketika mereka ada di tengah laut, gelombang yang begitu tinggi menghantam, mereka tidak ingat patungnya, mereka ingat Allah. Jadi orang beriman tidak melepaskan Allah dalam kondisi apapun. Jadi cintanya orang beriman kepada Allah tidak bisa ditandingi, tidak bisa diperumpamakan seperti cinta penyembah berhala kepada berhala mereka. Titik. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba
annal quwwata lillahi jami'a. Dua qiraat di situ. Boleh dengan ya, boleh dengan ta. Kalau pakai ya itu fa'ilnya alladzina zalamu. Jikalau melihat oleh orang-orang zalim. Itu kalau kita pakai kiraannya ya. Fa'ilnya alladzina zalamu. Tapi kalau pakai ta, taro, maka fa'ilnya adalah Sayyidina Muhammad. Walau taro ay tabsuru wa Muhammad. Jikalau engkau melihat wahai Muhammad akan orang-orang zalim. Alladzina zalamu maf'ul bih. Kalau kiraannya pakai ta. Zalim bagaimana mereka? Apa penyebab mereka zalim? Bittihadzil andadi, dengan sebab mengambil berhala. Kapan kita perhatikan orang zalim itu? Ketika mereka melihat azab. Il yarawna azab. Ketika mereka melihat azab. Di situ juga ada dua qiraat. Pertama bina bagi fa'il yarawna. Yang kedua bina maf'ul yurawna. Ay yabsuruna azab. Boleh yarawna, maknanya yabsuruna, mereka melihat azab. Boleh bina maf'ul yurawna, diperlihatkan kepada mereka akan azab. La ra'aita amran 'azima, sungguh engkau akan melihat perkara besar. Sungguh kamu akan melihat perkara yang sangat besar. Is dengan mana idza? Nah, is dengan mana idza? Is mana itu? Is yang tadi. Idza yarawna, apabila mereka melihat azab. An artinya li'annal quwata. Ada li yang dibuang. Li'annal quwata, karena sesungguhnya kekuatan. Apa arti kekuatan? Qudrata wal ghalabata, kekuasaan dan kemenangan milik Allah semuanya. Jami'an itu dalamnya untuk hal keadaan semuanya. Dan sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat-sangat menyiksa. Salah satu gambaran yang pernah diceritakan, yang pernah kita dengar, orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak menyembah, yang tidak mengesahkan Allah, itu terlihat perkara besar ketika terjadi azab. Misalnya gempa bumi. Nah, gempa bumi. Ikut juga dia baca istighfar. Astagfirullah. Dia nggak tahu mau baca apa, tapi karena banyak orang Islam baca itu, baca juga dia. Nah, ke masjid juga dia mengungsi. Pesawat jadi kegaduhan di atas itu. Oh, goyang gitu. Orang Islam udah santai, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia yang pakai kalung lambang salib tadi baca la ilaha illallah juga. Harusnya kan salib itu dia sembah kan, taruh di dahi, taruh di hidung, taruh di telinga. Jadi orang-orang itu kamu akan lihat perkara aneh, perkara luar dugaan ketika mereka sudah nampak azab, sudah nampak musibah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena betul kekuatan itu hanya milik Allah. Maka pasti mereka ketika sangat tertekan, itu mereka akan ingat Allah. Dalam satu qiraat pakai yaro, tahtaniyah, fa'ilnya domir samit. Yaro pakai tahtaniyah, artinya titik dua di bawah, ya. Fa'ilnya kembali kepada
domir samit. Wakilah pendapat kedua fa'ilnya alladzina zalamu. Seperti yang saya katakan tadi, walau yaral ladzina zalamu. Jikalau melihat oleh orang zalim. Maka dia dengan makna ya'lamu. Nah, kalau sekiranya alladzina zalamu fa'ilnya yaro, maka yaro itu maknanya ya'lamu. Walau yaral ladzina zalamu, jikalau mengetahui oleh orang-orang zalim, harus maknanya ya'lamu. Kenapa? Karena maf'ulnya cuma satu, yaro perlu maf'ul dua. Dan kalimat setelahnya itu sudah masaddal maf'ulain. Mana itu? Annal quwata itu. Annal quwata, an dan kalimat setelahnya al quwata lillahi jami'a, itu sudah masaddal maf'ulaini, ditempatkan pada tempat dua maf'ul. Dan sebagai jawab lau yang dibuang. Kalau kita ikut mazhab, kalau kita ikut qiraat seperti itu, maka maknanya adalah lau alimu fid dunya siddata adabillah, jikalau mereka orang zalim sudah tahu di dunia bagaimana dahsyatnya azab Allah, dan sesungguhnya kekuasaan hanya milik Allah saja, waqta mu'ayanatihim lahu, pada waktu menyaksikan mereka baginya azab, wahwa dan dianya adalah pada hari kiamat, lamattakhadhu min dunihi andada, sungguh mereka tidak akan mengambil dari selain Allah akan patung-patung. Kalau orang zalim itu tahu bahasanya kekuasaan milik Allah saja, Allah itu sangat dahsyat azabnya, ketika mereka menyaksikan azab di akhirat, maka tidak akan mereka ambil patung sebagai tandingan Allah. Tapi karena mereka nggak tahu, ya mereka ambil patung. Cerita aneh yang dinisbahkan pada Sayyidina Umar bin Khattab, tapi saya belum dapat riwayat yang sempurna, hanya sekedar cerita. Ketika Sayyidina Umar tertawa dalam satu waktu, dia ditanya oleh seseorang, kenapa engkau tertawa? Kata dia, saya ingat masa lalu saya. Waktu itu saya barbar. Mana barbarnya? Saya makan Tuhan saya. Nah, saya bikin Tuhan dari tepung. Ketika saya lapar, saya makan dia. Itu kan aneh. Perkara yang sangat aneh. Tuhan dia buat sendiri, dia yang pelihara, dia yang jaga, dia yang bersihkan, dia yang melap dari debu. Tuhan itu gak bergerak apapun, tapi dia minta sama Tuhan itu. Aneh memang. Itulah hidayah. Dari perkara yang aneh itu pun orang gak bisa sadar kalau tidak dapat hidayah Allah. Nah, begitu pentingnya hidayah dalam hidup. Kalau tidak ada hidayah, perbuatan yang bodoh pun orang itu gak sadar. Masa berhala dia sembah? Dia buat sendiri. Kalau bukan buat sendiri, dia beli. Dia keluarkan uang, dia kasih baju, kasih wangi-wangian, kemudian dia minta pula sama dia. Ngomong pun tidak dia. Diam saja. Oh, diam berarti ya ya. Nah, memang betul-betul manusia itu tidak mengerti, tidak bisa menakan akal kalau bukan hidayah Allah. Titik. Iz itu badal daripada iz sebelumnya. Iz tabarra'al ladzina
Istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Ketika nggak ada kami sesatkan kalian, kamu aja yang sesat sendiri. Jangan sandar-sandarkan kesesatan kalian sama kami. Oh iya, gara-gara kamulah kami sesat. Kamu yang mengajak-ajak kami kepada kesesatan. Enggak, kami hanya ngajak saja, nggak maksa. Jadi mana yang berlepas tanggung jawab. Wa qad ra'aul azab. Sungguh mereka sudah melihat azab. Pada saat mereka sudah melihat azab, setiap mereka sudah terancam dengan azab. Orang-orang yang merasa didakwahi, orang-orang yang merasa diajak, mereka menuntut kepada yang mengajak. Kenapa kamu ajak kami pada kesesatan? Tolong selamatkan kami sekarang dari azab. Orang-orang yang ngajak pun bilang, enggak ada tanggung jawab kami. Kita menyamakan diri masing-masing. Lalu dia datang kepada Allah, ya Allah berikan azab 2 kali lipat kepada mereka daripada ke kami, karena gara-gara mereka kami sesat. Begitu perdebatan nanti di akhirat. Maka orang-orang yang dipaksa untuk berbuat baik itu senang deh nanti. Walaupun hari ini dia merasa kecewa, dia datang, terima kasih, makasih. Kamu paksa saya berbuat baik. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada rela masuk neraka. Nah, dia ditipu jalan-jalan ternyata di bawah perut. Ditipu dia. Itu terpaksa namanya itu. Sekarang dia nyesal, jengkel. Oh ternyata nanti di akhirat berterima kasih. Wa taqatta'at, atau kepada tabarru'a. Taqatta'at, terputus. Bihim, dengan mereka. Anhum, dari mereka. Al-asbab, oleh sebab-sebab. Apa maksudnya sebab-sebab? Al-waslul lati kanat bainahum, hubungan yang pernah ada di antara mereka di dunia. Minal arham, dari hubungan rahim. Wal mawaddati, dan hubungan kasih sayang. Hubungan kasih sayang, hubungan rahim, itu nanti di akhirat gak diperhitungkan lagi. Bisa saja anak menuntut ayahnya karena ayah mendoktrin kesesatan pada anaknya. Bisa saja seorang istri menuntut suaminya karena telah mendoktrin kesesatan, membenarkan perkara sesat. Di akhirat kelak mereka gak lihat lagi hubungan silaturahim, mereka tidak lagi melihat hubungan kasih sayang. Hubungan pada hari itu terputus semuanya. Nggak ada lagi mempertimbangkan orang ini dan orang itu. Nggak ada lagi segan, nggak ada lagi wibawa, nggak ada lagi pengaruh dan sebagainya. Wa qala alladzina tabau, dan berkatalah orang-orang yang mereka menjadi pengikut, lau anna lana, jikalau sesungguhnya bagi kami karratan. Apa arti karratan? Raja'atan ila dunia, kesempatan kembali ke dunia. Kalau kami punya kesempatan kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum, maka kami juga akan melepaskan diri dari mereka. Artinya matsbu'in, orang-orang yang diikuti. Kalau kami punya kesempatan, kami juga melepaskan diri. Gak mau saya jadi pengikut Tuan Takur.
Bulan takur anda tahu? Sebutan untuk orang zalim di India. Bulan takur sing. Karena mereka memaksa untuk melakukan kezaliman, melakukan penindasan, sampai setelah di akhirat orang-orang yang mengikutinya terseret ke dalam neraka. Itulah penyesalan orang-orang itu. Taruhlah kembali ke dunia, pasti kami gak ikut dia. Kami juga mau melepaskan diri dari mereka. Tapi apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur, tinggal dikasih ayam, maka kacang goreng, makalah bubur ayam di neraka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka telah melepaskan diri dari kami. Sebagaimana mereka telah melepaskan diri dari kami. Al-yawma, pada hari ini. Lausana litamani, bukan laitaja litamani. Lau kadang-kadang juga untuk tamanni. Cita-cita yang mungkin terwujud. Wana tabarra'u, jawabnya adalah kadzalik. Kadzalika, seperti itulah. Kama arahum siddata azabi, tabarra'a ba'duhum min ba'di, yurihimullahu a'lamahu. Sebagaimana memperlihatkan ia Allah kepada mereka akan dahsyat azabnya Allah, dan melepaskan diri oleh sebagian mereka dari sebagian yang lain, enggak mau terlibat dan tidak mau bertanggung jawab. Yurihimullahu, memperlihatkan kepada mereka oleh Allah akan amal-amal mereka. Artinya sayyi'ah, kesalahan-kesalahan mereka, hasaratin, nadamatin, keadaan menjadi penyesalan terhadap mereka. Keadaan menjadikan atau menjadi penyesalan terhadap mereka. Akhirnya mereka menyesal. Setelah mereka diperlihatkan azab, suasana sudah mencekam. Kemudian orang-orang yang mengajak tidak mau bertanggung jawab. Di waktu yang sama Allah nampakkan semua amalan-amalan dosa, kejahatan-kejahatan yang pernah mereka lakukan dulu di dunia. Akhirnya semua itu membuat penyesalan terhadap mereka. Tinggal menyesal. Tapi sayangnya penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Pasti datang belakangan. Kalau dia datang di depan, namanya kesadaran, bukan penyesalan. Wa ma hum bi kharijina minan nar, tidaklah mereka dengan dikeluarkan dari neraka. Ba'da dukhuliha, setelah masuk ke dalam neraka. Mereka tidak akan pernah keluar dari neraka kalau sudah masuk. Kekal di situ. Maka bagi orang-orang yang mau sadar, yang mau bertobat, yang telah menikmati dunia, tapi bagaimana mau tobat, bagaimana dapat hidayah kalau Allah tidak berkehendak?
Semuanya kan sudah terbongkar dalam Al-Quran. Rahasia-rahasia yang akan terjadi di akhirat kelak sudah terbongkar semuanya di Al-Quran. Orang-orang yang tidak taat, artinya orang-orang yang kafir itu, mereka juga baca Al-Quran sebagian. Tapi kenapa mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam? Itu dikarenakan hidayah itu mahal. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena Allah pilih kita menjadi Muslim, mukmin. Karena ada Muslim dan mukmin, kalaupun dengan kurangnya amal, dia akan masuk neraka, tapi suatu saat dia akan ada masa keluarnya. Walaupun ribuan, jutaan, triliunan tahun, masih ada masa yang ditunggu. Masih ada masa yang mau ditunggu. Auzubillah lah kalau nunggu lama-lama. Setengah jam aja nggak sanggup gitu. Apa syairnya Abu Nawas? Ilahi lastu lil firdausi ahli. Wahai Tuhanku, aku ini nggak cocok masuk firdaus. Wala aqwa ala naril jahim. Aku juga tidak mampu menahan neraka jahanam. Mana? Masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak sanggup, nggak mampu. Mana caranya? Maka Allah masuk surga sama. Nah, ya Rabbi, kayaknya hawa-hawa dunia ini nggak nyaman, panas, capek, letih, pegal, bau nggak enak, masih udah kambing bau nggak enak. Kalau sudah hawa dunia ini sudah mulai membosankan, pulang saja ke akhirat. Situ enak, bisa tidur, bisa makan, bisa berenang, bisa mandi di ombak. Ini sebanyak enak, mana rasanya. Udaranya nggak nyaman begitu. Nah, ayam nggak enak, daging nggak enak, daging kambing kurang enak, enaknya sop kambing. Oh, itu mungkin enak. Itu pun 2 mangkok ya, jadi itu. Masya Allah, kalau udah bosan di dunia pulang saja ke akhirat. Memang di dunia ini nggak banyak yang enak. Serasa banyak yang nggak enak. Ini pun nggak manis. Siap pulang? Masya Allah, pulang, Masya Allah, masuk dalam tanah. Bungkus Abu Bakar di situ. Wa nazala, ayat berikut turun. Fiman haramas sawaib, tentang orang-orang yang mengharamkan sawaib. Sawaib itu istilah bagi onta. Nah, di dalam dijelaskan biasa itu Qabailul Arab haramu umuran. Beberapa bangsa suku Arab mereka haramkan beberapa hal yang tidak ada pengharamannya dari agama,
Di antaranya namanya sawaib, itu jamak dari salibah, yang dimasukkan adalah pada huruf jahiliyah onta yang dinazarkan untuk patung. Onta yang dinazarkan untuk patung itu namanya sawaib. Misalnya bagaimana? Dia melakukan perjalanan dari Syam ke Makkah, pulang dagang, banyak barang dagangan. Tengah padang pasir, tiba-tiba dari kejauhan nampak badai pasir. Nah, ini kalau badai pasir ini kalau datang nih gawat. Sesi badai itu kita nggak tahu lagi mana arah jalan. Kadang-kadang tertimbun, entah lari berserakan, hancur pokoknya. Kalau nggak tahu dia pengalaman badai pasir. Ya mereka nazar, kalau selamat badai pasir itu nggak jadi datang ke sini. Nah ini onta ini untuk patung Megek, patung Megek. Nah sampai dia di Makkah, ini onta nggak dimakan lagi dah. Sudah punyanya patung berhala tulang. Nah itu namanya sawaib. Jadi ayat berikut turun tentang orang-orang yang mengharamkan sawaib dan seumpamanya. Apa punya ayatnya? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kulu makanlah oleh kalian mimma fil ardi, dari apa saja yang ada di muka bumi. Apa saja yang ada di muka bumi, halalan, keadaan halal. Thayyiban, yang thayyib. Thayyib itu sifat muakkadah kepada halal, maknanya mustalizan, yang lezat. Halal yang lezat. Makanan halal lagi bergizi. Nah, itu orang sekarang pada makan begitu. Jangan kalian ikuti khutuwat ay turuk, langkah-langkah setan, maksudnya turuko, jalan-jalan setan. Maksud jalan-jalan setan apa? Setan itu punya jalan nih. Artinya tazini, yang dielu-elukannya setan, atau yang dihiasi-hiasinya setan. Jalan-jalan yang dihiasi setan, itu maksudnya jalan setan. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Oh, nggak pernah saya nampak setan musuh yang nyata. Bagaimana? Maksudnya bukan musuhnya yang nyata, tapi permusuhannya nyata. Bayinul adawah, jelas permusuhannya. Setan datangkan kontrak sampai dunia ditutup akan bermusuhan dengan manusia. Nah, itu maksudnya permusuhannya yang nyata. Bukan setan itu musuh yang nyata. Ternyata nampak lari kemarin. Kalau nampak setan mantu apa? Hah? Mau diapain? Ketemu sama setan mau diapain? Lari? Nanti takut sama setan, nggak takut sama Allah. Saya nampak setan lari. Coki dia. Putar-putar kepalanya 360 derajat. Kayak baru mutakarambi. Tapi kadang-kadang orang yang bermusuhan dengan setan itu dia berkawan sama setan. Kompoi dia dulu. Datang musuhan tapi damai. Nah, itu lucunya. Ada setan nyuri ya. Lihat dia. Buat ini. Iya kata dia. Datang musuh setan, tapi dia damai sama setan. Lama-lama dia jadi kawan setan. Akhirnya dia jadi setan.
goda orang salat. Musuh kali sini. Kami sini kau. Nah, itu setan itu musuh tuh langsung tendang dia. Orang sholat tuh tendangnya kepala dia. Itu setan yang goda-goda itu. Nanti ada yang nampak muka orang tuh setan. Kejar yang ambil kayu pukul ke dia. Wow. Mati kau setan. Nah, nih. Untunglah kita mendekati. Nah, jadi setan itu musuh yang nyata, bukan setannya nyata, tapi permusuhannya nyata. Dia ada terang-terangan berjanji di hadapan Allah akan menjadi musuh anak Adam sampai akhir zaman. Jadi innama ya'murukum bis-su', hanya saja memerintahkan dia setan akan kalian dengan perkara su', maksudnya ismi, dosa, wal fahsya, karena fahsya qabiha, keji, syar'an menurut syarak. Itu setan yang perintahkan perkara dosa dan perkara keji. Nah, kalau ada yang memerintahkan pada perkara dosa dan keji, itulah setan. Sayatinil jinni wal ins. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi orang yang membisikkan perkara jelek kepada manusia dua, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi ada sayatinil jin, ada juga sayatinil ins, ada juga jin setan dari makhluk jin, ada setan dari makhluk manusia. Nah, maka janganlah berteman dengan orang-orang yang jadi setan. Luki punya kawan setan tak? Kawan antum ada setan nggak? Nah itu bulan turut ya nih, biar setannya keluar. Sayatinil jinni wal ins. Ciri-cirinya dua saja, ngajak dosa, yang kedua ngajak perbuatan keji menurut syarak. Itulah ciri-ciri jin. Setan. Karena setan itu adalah sifat. Nah, sifat bisa hinggap pada manusia, bisa hinggap pada jin. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang ketiga, ciri-ciri perintah setan itu, kamu katakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kamu katakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kita nggak tahu hal tersebut. Apakah ada hukumnya dalam syariat? Nggak ada hukumnya dalam syariat, diperkatakan. Nah, ini banyak dalam hal ini terlibat kalangan asatiz. Dia jawab pertanyaan masyarakat asalan. Itu mana yang perkatakan atas nama Allah perkara yang dia nggak tahu. Min tahrimi malam yahrum, mengharamkan perkara yang tidak haram.
mengharamkan perkara yang enggak haram. Maulid Rasul enggak haram, dia haramkan. Nah, itu salah satu contohnya. Mengharamkan perkara yang tidak haram. Kemudian yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya menghalalkan perkara haram, misalnya peringatan apa? Mengucapkan selamat Natal. Itu kan perkara haram. Jadi dihalalkan. Boleh. Kenapa? Itu kan muamalah. Apa ayat yang kita kutip kemarin? Perlu hadis itu nanti. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka, artinya orang-orang kufar, ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Allah. Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah oleh kalian sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Minat tauhid, dari mentauhidkan Allah, wa tahlilit thayyibat, menghalalkan yang halal, yang baik-baik. Qalu, mereka jawab begini, la, tidak. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, akan tetapi kami akan ikuti sesuatu yang kami jumpai. Alfaina, tafsirannya wajadna, yang kami jumpai di atasnya akan aba'ana, nenek moyang kami. Apa itu? Ajaran nenek moyang mereka yang mereka jumpai sampai datang dakwah Nabi kepada mereka, yaitu dari ibadatil asnam, menyembah berhala, tahrimis sawa'i, mengharamkan sawa'i. Tadi sawa'i tadi onta yang dinazarkan untuk patung. Kemudian bahair. Bahair itu jamak pada bahira. Itu juga sejenis onta dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu. Nah, coba lihat dalam apa bahair. Nah, bahiro itu adalah unta yang dinazarkan susunya untuk patung. Ini nanti akan ketemu nih. Coba antum lihat di syarahnya. Lihat pada syarah wa nazala fiman haramas sawaib. Wa nazala fiman haramas sawaib. Agak jauh ke belakang dikit. Halaman berapa Isan? 46. 146. Dah. Wahum, mereka adalah kabilah Arab yang mengharamkan beberapa hal yang tidak warid pengharamannya dari syarak. Sawaib itu adalah jamak saibah.
yang murad yang dimaksudkan dengannya dalam huruf jahiliyah adalah nafi atika lil asnam, merdeka untuk patung. Tidak boleh diberi beban, tidak boleh diminum susunya, tidak boleh dimakan dagingnya. Itu namanya apa? Wasilah, unta betina yang melahirkan 2 ekor anak betina berturut-turut. Itu dia dapatkan keistimewaan. Nah, itu anehnya orang jahiliyah. Tapi kalau istrinya melahirkan anak perempuan, dia bunuh anak perempuan. Istrinya nggak dihormati. Tapi unta melahirkan anak betina, nah itu dah terhormat gitu. Kemudian ham. Ham itu adalah fahlul ibil, unta jantan yang sudah kawin dalam masa pada unta yang maklum, artinya yang sudah kawin berkali-kali. Unta jantan yang sudah kawin berkali-kali dalam masa tertentu, itu misalnya juga tidak tahu secara pasti berapa kali. Yang jelas kalau unta jantan ini sudah berhasil membuntingi unta betina sekian kali dalam setahun misalnya, atau dalam 6 bulan, bisa dia kawin 70 kali misalnya. Nah, itu sudah merdeka bagi patung. Wasati dahudadik, nanti akan ada lagi penjelasan hal itu. Oh, masih ada. Takutnya nanti ayatnya datang penjelasannya nggak ada. Nah, maka dijelaskan di sini. Ternyata kata beliau ada lagi penjelasannya nanti. Nah, ya Rabbi, Masya Allah. Daripada menyembah patung, mengharamkan sawaib dan bahair. Sawaib unta yang dinazarkan untuk patung, bahair susunya diwakafkan untuk patung, dinazarkan untuk patung. Allah SWT berfirman, ayat tabi'unahu, apakah mereka mengikuti mereka nenek moyang? Walau kana abahum la yaqiluna syai'a, walaupun adalah nenek moyang mereka tidak mengetahui akan apapun, min amriddin, dari urusan agama, wala yahtaduna, dan mereka tidak terpetunjuk, ila hakin, kepada kebenaran, apakah tetap akan mereka ikuti? Hamzah itu istifham lil inkari, bukan bertanya perlu dijawab, tapi itu ada istifham inkari. Wa masalul ladina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Dan perumpamaan, masalu, perumpamaan yang dimasukkan di sini adalah sifat orang-orang kafir. Sifatnya maksudnya perumpamaan sifat orang-orang kafir. Wa may yad'uhum ilal huda, dan orang-orang yang mengajak mereka kepada petunjuk. Orang-orang yang mengajak mereka kepada petunjuk, kamasalil ladzi yan'iku, itu seperti perumpamaan orang-orang yan'iku. Apa dia yan'iku? Yasutu, yang bersuara, bima la yasma'u, dengan sesuatu yang tidak dia mendengar. Bersuara dengan sesuatu yang dia tidak dengar, kecuali hanya doa dan nida, ajakan dan seruan. Artinya sautan, suara. Wala yafhamu ma'nahu, mereka tidak memahami maknanya. Titik. Jadi gambaran orang-orang yang sesat
orang-orang yang berada dalam kekufuran ketika didatangi oleh orang-orang yang mengajak mereka kepada hidayah, lalu orang-orang ini bercerita tentang kekuasaan Allah, tentang keesaan Allah, tentang sifat Allah. Orang itu mendengar orang yang bicara itu dia seperti mendengar suara saja, hanya mendengar suara seruan dan ajakan tanpa mengerti apa dari yang dibicarakan, apa maksud pembicaraan itu, dia nggak ngerti. Itu orang sesat ya. Dengar ini. Mau nggak? Sama, ngerti nggak? Nggak. Bagaimana bisa Allah buat begitu tuh? Dan seharusnya manusia yang punya akal diterangkan sama dia kan mencerna dan benaknya sebetulnya. Jadi enggak. Orang-orang yang memang sudah ditakdirkan sesat itu, walaupun diajak, walaupun disampaikan, diterangkan secara detail, mereka hanya seperti mendengar suara, seruan dan ajakan saja, tanpa mengerti apa maknanya. Artinya hum bisima'il ma'idhah, mereka di dalam mendengar nasihat, mereka dalam mendengar nasihat dan tidak mentadaburinya nasihat, dan tidak mentadaburinya nasihat itu sama dengan bahaim, hewan ternak, tasma'u sauta ra'iha, yang dia mendengar suara pengembalanya, wala tafhamuhu, dan dia tidak bisa memahami akannya suara. Itu perumpamaan. Itu sebabnya hidayah itu bukan milik kita. Hidayah itu bukan milik kita. Kita tidak bisa pahamkan seseorang. May yuridillahu bi khairan yufaqih. Allah yang bisa memahamkan orang itu. Kita tidak bisa memahamkan. Sudah disusun skenario ceramahnya, sudah susun baik-baik, judul, bukti konkretnya, mendakwakan tauhid kepada orang-orang yang tidak bertuhan misalnya, kepada orang-orang yang tidak menerima Allah itu Esa misalnya. Mereka kalau memang ditakdirkan tidak dapat hidayah oleh Allah, kita tidak akan mampu memberikan pemahaman. Mereka hanya mendengar seperti mendengar suara saja, sama dengan kambing, kerbau yang dengar suara pengembalanya tapi dia nggak ngerti apa maksud pengembalanya. Hum summun, mereka itu tuli, pakak. Bukmun bisu, mau bertanya mana yang nggak mengerti pun nggak bisa. Bisu. Omyun, buta, tidak bisa melihat kenyataan dan realita. Fahum la ya'qilun, maka mereka itu tidak bisa memahami mau'izah, tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa memahami pelajaran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibat, makanlah oleh kalian dari yang thayyibat, halalat, yang halal-halal. Jangan makan keong, makan yang halal. Jangan makan daging babi,
yang halal semua. Ma razaqnakum, sesuatu yang kami beri rezeki kepada kalian. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Alama uhilla lakum atau ahalla lakum, atas sesuatu yang telah Allah halalkan kepada kalian. Alhamdulillah, Allah telah halalkan sekian banyak makanan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah kalian kepadanya Allah kalian menyembah. Kalau betul-betul kalian beribadah kepada Allah, betul-betul kalian mentuhankan Allah, makanlah rezeki yang Allah berikan secara halal dan halal, kemudian berterima kasih kepada Allah. Nah, ikan asin itu halal. Nah, kijang itu halal. Rusa, ayam, ikan, banyak ikan-ikan. Susah kita untuk makannya, satu banyak. Sampai-sampai anak-anak ikan pun dimakan. Cicit-cicit udang pun dimakan. Sampai kita lihat, kita ambil nggak tahu mana yang kepala, mana yang ekornya nih. Saking kecilnya. Udang apa namanya itu? Udang cair. Saking cairnya, jadi nama udang cair. Mana dia nangkapnya itu? Kecil tuh, kering lagi. Masya Allah. Banyak yang Allah lakukan. Alhamdulillah. Kenapa cari yang aneh-aneh? Makan jangkrik, makan kalajengking, makan keong beracun, makan ular, makan kecoa. Banyak yang sehat. Cukup, insya Allah. Nanti Allah jelaskan dengan ke depan makanan-makanan haram. Kenapa Allah sebutkan hanya makanan haram? Karena yang haram itu sedikit. Allah nggak bahas yang halal. Yang halal ini dan ini. Saking banyaknya Allah nggak bahas. Tapi yang Allah bahas adalah makanan haram, karena dia beberapa item saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Uqbatul ula, perjanjian pertama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang sahabat yang telah masuk Islam dari ahli Madinah, 10 dari suku Khazraj, 2 dari suku Aus. Fa arsala lahum alaihi salam, maka mengutus ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka 12 orang dari Madinah akan Sayyidina Mus'ab bin Umair Al-Abdari dan Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum. Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum itu adalah ibnu khalati Khadijah, putra dari bibi Sayyidah Khadijah. Berarti sama Sayyidah Khadijah hubungannya apa? Sepupuan. Yukri'anihim, membacakan kedua-duanya
Sayyidina Mus'ab bin Umair dan Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum. Hum, kepada mereka delegasi Madinah. Waktu itu namanya belum Madinah, yaitu Yasrib, akan Al-Quran. Wa yufaqqihanihi, dan memahamkan kedua-duanya, Sayyidina Mus'ab dan Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Hum, kepada mereka 12 delegasi fid dini, tentang agama. Wa nazala Mus'ab, mampirlah atau menjumpai oleh Sayyidina Mus'ab atas salah satu daripada mubayyi'in, salah satu orang-orang yang berbaiat dengan Nabi, yaitu Sayyidina Abi Umamah As'ad bin Zurarah. Wasara yada'u baqiyatal Aus wa Khazraj bil Islam, dan jadi ia mengajak sisa-sisa orang Aus dan Khazraj untuk masuk Islam. Wa bainama huwa, ketika dianya Sayyidina Mus'ab bin Umair fi bustani, berada dalam kebun. Itu tempat rekreasi, tempat rileks di situ. Kalau melepaskan dahaga, mau makan di atas daun, maksudnya ada kebun kurma. Ambil kurma, makan buahnya. Ambil anggur, makan buahnya. Minum air dari sumur dalam kebun itu. Masuklah ke dalam kebun bersama Sayyidina As'ad bin Zurarah. Tiba-tiba berkatalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, beliau adalah rais, pemimpin kabilah Aus. Dia berkata kepada Sayyidina Usaid bin Khudair. Sayyidina Usaid bin Khudair ini adalah anak dari paman Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Apa kata dia? Sepupu pula orang itu. Ala takumu ila hadaini rajulaini ladaini ataya. Apakah kamu tidak mau berdiri? Apakah kamu tidak akan bangkit menemui dua orang ini, dua orang laki-laki, alladaini, yang kedua-duanya ataya telah datang kedua-duanya, yusaffihani du'afa'ana, kedua-duanya membodoh-bodohi orang-orang lemah kita. Kedua-duanya telah membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kita. Orang-orang lemah di antara kita dibodoh-bodohi dia. Terus saya kemarin tetangga saya itu udah mulai pakai jilbab dia. Nah, katanya dia ikut agama Muhammad. Itu dua orang tuh pembawa ajaran sesat itu sini. Satu, orang kampung itu sendiri. Yang kedua, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Satu orang pendatang, satu orang tempatan. Litaz tuzajjirahuma, supaya engkau ingatkan dua orang itu. Kenapa Sayyidina Sa'ad enggak maju? Kenapa enggak Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz maju? Pemimpin, bos kan ngatur. Nah, ditugaskanlah seorang yang berani gitu, Sayyidina Usaid bin Khudair. Faqama lahuma, maka berdirilah menemui kedua-duanya oleh Sayyidina Usaid dengan hirbati. Hirbati itu tombak pendek, lembing. Nah, itu yang digunakan oleh Sayyidina Wahsy. Itu senjatanya orang-orang Habasyah.
Falamma ra'ahu As'ad, maka tatkala melihat akannya Sayyidina Usaid bin Khudair oleh Sayyidina As'ad bin Zurarah, yaitu beliau orang Madinah, itu dalilnya. Sementara mutakalimnya adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Qala, berkatalah Sayyidina As'ad kepada Sayyidina Mus'ab, ini adalah sayyidu qaumi, ini adalah pemimpin kaum ini orang besarnya nih, Datuk Palimo Basa. Itu datuknya datang tuh. Tapi bukan datuk tingginya, itu masih datuk bawahan. Pokoknya dia adalah sayyidu qaumi. Wa qad ja'aka, sungguh dia telah datang menemuimu. Fa asdaqallaha fihi. Fa asdaqallahu fihi. Maka semoga membenarkan oleh Allah padanya. Falamma waqafa alaihima, maka tatkala berdirilah Sayyidina Usaid bin Khudair, waktu itu belum masuk Islam, atas keduanya Sayyidina Mus'ab bin Umair dan Sayyidina As'ad bin Zurarah, berkatalah Sayyidina Usaid bin Khudair. Kita Sayyidina kita simpan dulu supaya tidak meragukan cerita. Berkatalah Usaid bin Khudair, karena dia belum masuk Islam, ma ja'a bikuma, apa penyebab kalian datang berdua? Ma ja'a bikum, apa yang kalian bawa? Apa yang menyebabkan datang dengan kalian berdua? Tusafihani du'afa'ana, kalian berdua membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kami. Ya'tazila, menyingkirlah kalian berdua. In kana lakuma bi anfusikuma hajah, jika ada bagi kalian berdua dengan diri kalian itu hajat. Nyingkirlah kalian berdua kalau kalian masih sayang sama diri kalian, itu maksudnya. Jika kalian masih butuh dengan diri kalian, nyingkirlah. Enggak usah habisin dah. Itu kayak preman begitu. Nyingkirlah kalau masih sayang nyawa. Tapi orang dakwah enggak salah sama preman. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jawab secara baik. Berkatalah Sayyidina Mus'ab, atajlisu fatasma, maukah kamu dulu duduk lalu kamu dengarkan? Awat tajlis, adakah engkau duduk? Maksudnya maukah engkau duduk? Fatasma, lalu kamu dengarkan. Fa in radita amran qabilta, jika kamu setuju dengan urusan ini, kamu terima akannya. Wa in karihtahu, tapi jika engkau benci akannya, kafafna angka ma takrahu, kami akan tahan darimu sesuatu yang kau benci. Duduklah dulu, dengarkan dulu baik-baik. Kalau sekiranya senang, terima. Kalau nggak senang, nanti kamu nggak sampaikan lagi. Kami akan tahan mana hal-hal yang kamu tidak senang. Itu jawaban daripada orang-orang bijak. Jawaban yang disampaikan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kalau usah marah-marah Pak, duduk aja dulu, ngopi dulu, dengarkan dulu. Atau cara ini, lagi mau dipraktek, duduk dulu Pak, ngopi dulu. Nah, dengarkan dulu. Kalau senang, terima. Kalau nggak senang, kamu berhenti bercerita. Faqara'a, maka membacakan di atasnya Sayyidina Usaid bin Khudair dan Sayyidina Mus'ab akan Quran. Fastahsana dinal Islam, maka dia menganggap baik agama Islam. Oh bagus ini, bagus.
Maka dengan Quran itu orang akan dapat hidayah. Ngamuk-ngamuk dia, terima. Jadi setelah maju seorang dai jadi imam dan hafalan dan suaranya, nah baru terima dia. Dengan Quran saja. Wahadahullahu ta'ala, dan memberi hidayah akannya Sayyidina Usaid bin Khudair oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginya Islam, fatasyahadah, langsung dia mengucapkan dia kalimat syahadat. Wa raja'a, dan dia pun kembali kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Ulang nih ya. Fasa'alahu amma fa'al, lalu dia bertanya kepada Sayyidina Usaid tentang apa yang telah dia lakukan. Sudah kamu sampaikan? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana informasi yang kamu dapat? Sudah kamu ambil tindakan? Terlalu banyak pertanyaannya. Sayyidina Usaid hanya jawab, wallahi ma ra'aitu bi rajulaini ba'sa. Demi Allah, tidak saya lihat dengan dua laki-laki tersebut akan bahaya. Nggak ada apa-apa, biasa aja orangnya. Tapi beliau belum berani ngaku udah Islam. Saya juga udah kayak mereka, nggak ngomong gitu. Cuman secara sindiran, dia katakan, saya tidak lihat pada dua orang tersebut apa-apa, nggak ada bahaya. Maka marahlah Sayyidina Sa'ad. Nggak becus. Nah, sudah banyak begitu orang mau pindah agama, kamu bilang nggak apa-apa. Faqama lahuma, berdirilah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az bagi keduanya, mutaghayyizan, hakadan marah. Fafa'ala ma'hu, maka memperlakukan bersamanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az oleh Sayyidina Mus'ab bin Umar kasabiqihi, seperti pendahulunya Sayyidina Mus'ab. Yang marah-marah apa? Duduklah atas makam dengar. In ahsanta iradita amran qabilta wa in karihtahu kafafna ka'anhu. Itu cara yang disampaikan oleh Sayyidina Mus'ab, sama dengan melayani, menyelesaikan atau menanggapi Sayyidina Usaid bin Khudair. Alhamdulillah, bacakan Quran. Fahadahullahu lil Islam, memberi hidayah akannya Sayyidina Mus'ab, akannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Islam. Waraja'a, dia pun kembali kepada Rijal Bani Abdi Ashab. Dia kembali menjumpai beberapa orang Bani Abdul Ashab. Mereka itu adalah keturunan daripada Aus. Karena Sayyidina Sa'ad bin Mu'az itu adalah orang Aus. Dia datang kepada bawahannya, dia datang kepada masyarakatnya. Berkatalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az kepada mereka, ma ta'uddunani fikum, apa anggapan kalian kepada saya tentang kalian? Ma ta'uddunani, apa yang anggapan kalian, apa anggapan kalian kepada saya tentang kalian? Saya ini kalian anggap apa di tengah-tengah kalian? Kalau mereka bilang Sayyiduna wa ibnu Sayyidina, engkau itu adalah pimpinan kami dan putra pimpinan kami. Qala kalamu rijalikum wa nisaikum alayya haram hatta taslamu saliman yaslimu hatta tusallimu aslama yuslimu islam hatta tuslimu. Bicaranya laki-laki di antara kalian dan wanita di antara kalian kepada saya itu haram sampai kalian masuk Islam.
Nah, kalau begitu oke lah. Pokoknya siapapun di antara kalian nggak boleh jumpa saya, nggak boleh ngomong sama saya, nggak boleh menyampaikan urusan hajat apapun. Mati keluarga, matilah. Nah, diserang oleh orang lain, diseranglah. Sebelum kalian masuk Islam. Kalau sudah Islam baru boleh ngomong sama saya. Nah, begitu powernya pemimpin yang Arab. Falam yabqa baitun min buyuti Bani Abdul Ashar illa ajaba. Tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah Bani Abdul Ashar kecuali memperkenankan ia akannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Wa qad istansara al-Islam. Sungguh tersebarlah Islam di kampung-kampung Yathrib. Hatta lam yakun bainahum hadits, sehingga tidak terjadi sesama mereka pembicaraan kecuali hanya urusan Islam. Jadi urusan perang, urusan senjata, urusan pernikahan, perdagangan, pertanian, enggak lagi. Yang tinggal lagi urusan Islam. Nah, kamu udah Islam ya? Kamu kapan masuk Islamnya? Kamu udah 4 bulan belum? Nah, itu aja omongannya. Nggak ada lagi omong lain. Islam. Cerita Islam aja sekampung. Sayyidina yang masuk Islam pertama sekali siapa? Sayyidina Usaid bin Hudayr. Nah, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz yang kedua. Tapi beliau beraksi langsung. Sayyidina Usaid bin Hudayr nggak berani dia. Nah, dia bawahan. Dia pemimpin, punya power. Nah, kalian kalau ada apa-apa jangan ngomong sebelum masuk Islam. Nah, kalau lah Sayyidina Usaid, takdirnya begitu juga. Takdirnya mudah begitu. Kalau Sayyidina Usaid yang menyerahkan Islam kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, masuklah dokumen pahalanya kepada Sayyidina Usaid bin Hudayr, baru kepada Sayyidina Mus'ab bin Umar sama Sayyidina As'ad bin Zurarah. Nah, tapi skenario Allah lain. Diutus ke sana, jangan ini dulu, ini orang baru nih. Terima kasih hadiah untuk Sayyidina Mus'ab bin Umar. Dapat Islam lah pemimpin Banil Ashar. Oke. Itu perjalanan daripada perjanjian pertama, itu kemunculan pergerakan Islam. Sudah nampak bibit-bibitnya di kota Madinah. Setelah bibit itu bertumbuh menjamur, baru datang sang Rasul. Ketika Rasul datang, baru tolak al-badru alaina. Oh, jangan Rasul dibawa sementara tempatnya belum dikondisikan. Nah, kondisikan dulu tempatnya, baru diajak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.